Salam, saya atas nama Rike Uhapa akan mempresentasikan UAS Psikologi Perkembangan 2. Ada 5 pokok materi. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Dan yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Kita masuk dalam materi yang pertama mengenai teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Perkembangan kognitif adalah tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Jean Piaget adalah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap sensori motorik, yaitu anak berusia 0 sampai 2 tahun. Pra-operasional, anak berusia 2 sampai 7 tahun. Operasional konkret, anak 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal, anak 11 sampai 15 tahun. Dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan kolaborasi. Pengetahuan anak juga terbentuk secara berlangsung sejalan dengan pengalaman tentang informasi yang ditemui. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif pada setiap tahap, baik kuantitas maupun kualitas kemampuan anak menunjukkan peningkatan. Materi yang kedua, tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Tahapan kognitif adalah kemampuan yang dimiliki orang untuk memahami yang ia lihat dengan sentuh dan rasakan. Perkembangan kognitif anak dan dewasa tidaklah sama. Tahap perkembangan anak menurut Jean Piaget yang meraih Erasmus Prize ini digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor terjadi pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Menurut Piaget, setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan keinginan untuk mengeksplorasi sekitarnya. Pada usia ini, kemampuan bayi masih sangat terbatas pada gerak refleks dan panca indera. Gerakan-gerakan refleks pun nantinya akan berkembang menjadi kebiasaan. Pada tahapan ini, si kecil belum bisa mempertimbangkan keinginan orang lain. Ia hanya mau keinginannya yang terpenuhi. Mungkin terkesan egois, tetapi itulah yang terjadi. Pada usia 18 bulan, si kecil sudah bisa memahami fungsi barang yang dekat dengannya sehari-hari. Ia juga bisa melihat hubungan antar peristiwa dan mengenali orang-orang seperti anggota keluarganya. Tahap yang kedua, tahap praoperasional. Tahap praoperasional adalah tahap perkembangan bayi umur usia 2 sampai 7 tahun. Pada masa ini, si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Ia juga bisa mengelompokkan berbagai barang berdasarkan warna, bentuk, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga, operasional konkret. Ketika si kecil memasuki usia 7 sampai 11 tahun, ia sudah memasuki tahap operasional konkret. Ia mampu mengurutkan dan mengklasifikasikan objek serta situasi-situasi yang dihadapi. Juga sudah mampu mengingat dan berpikir secara logis. Anak-anak di tahapan perkembangan ini mulai memahami konsep sebagai akibat secara sistematis dan rasional. Ini adalah waktu yang tepat untuk belajar membaca dan matematika. Sikap egoisnya pun menghilang secara perlahan-lahan karena ia mulai memahami suatu permasalahan dan sudut pandang orang lain. Tahap yang keempat, operasional formal. Tahap perkembangan ini berkisar dari usia 11 tahun ke atas. Si kecil sudah mulai mampu berpikir abstrak dan menggunakan nalarnya. Ia sudah bisa menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diterima. Ia mulai memahami konsep abstrak seperti cinta dan norma-norma. Ia juga mulai melihat kalau hidup tidak selalu hitam ataupun putih. Tahapan terakhir ini adalah persiapan si kecil menuju dewasa.
Materi yang ketiga, konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget mengembangkan beberapa konsep secara khusus penting. Menurut Piaget ada 6 proses kognitif anak, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, keseimbangan, equilibrium, dan ekuilibrasi. Setiap tahap perkembangan mempunyai ciri khas tersendiri dan setiap perkembangan saling berkaitan. Piaget dalam teorinya tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, skema. Dalam teori Piaget merujuk pada berbagai tindakan atau representasi mental yang mengorganisasikan pengetahuan. Yang kedua, asimilasi. Konsep Piaget yang merujuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Yang ketiga, akomodasi. Piaget yang merujuk pada penyelesaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengelola informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Yang keempat, organisasi. Konsep Piaget yang merujuk pada pengelompokan perilaku dan pemikiran yang terpisah satu sama lain ke dalam suatu sistem tingkatan yang lebih tinggi. Yang kelima, ekoloberasi. Mekanisme yang diusulkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari satu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Menurut Piaget, proses-proses ini mengakibatkan individu berkembang melalui tahapan perkembangan. Pemahaman mengenai dunia dengan cara berbedaan membuat seseorang lebih maju dibandingkan dengan orang lain. Materi yang keempat, teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan kalau perkembangan sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial dan budaya. Dia berkata perkembangan kognitif, psikomotorik, mental, dan efektif pada seorang anak sangatlah dipengaruhi oleh sosial budaya yang ditemukan di masyarakat, baik dari segi bahasa, pengalaman, sopan santun, dan masih banyak lagi. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Si kecil memang memiliki fungsi-fungsi mental yang sederhana, tetapi bisa berkembang bila orang dewasa ikut terlibat di dalamnya. Lewat edukasi seputar budaya, sekecil pun kecerdasan emosi si kecil bisa sangat unik antara yang satu dengan yang lain. Tetapi pengalaman bersama orang lain membentuk gambaran akan dunianya. Materi yang terakhir, yang kelima, implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif pemrosesan informasi, pembelajaran dipandang sebagai proses memasukkan informasi ke dalam memori, mempertahankan, kemudian mengungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Bagaimana peserta didik menyimpan dan menyebarkan informasi? Bagaimana mengambil kembali informasi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas belajar yang kompleks? Jelas menuntut adanya keterampilan kognitif seperti persepsi, atensi, memori, dan lain sebagainya. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Dalam hal ini, guru lebih dipandang sebagai pembimbing kognitif sehingga peserta didik mampu mengembangkan proses kognitif untuk memahami tugas akademik, mengemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses-proses kognitifnya. Mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Saya mengucapkan terima kasih. Salam.